Assalamualaikum pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Aduh, gimana nih kabarnya nih? Sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, Baik, sehat Bu. Bu. Sehat ya semua ya. Baik, sebelum kita mulai kelas, kepada ketua kelas, silakan disiapkan dulu kelasnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya Fikri. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Amri, Saya, Bu. Aulia. Aulia sakit, sakit. Bu. Oh, Aulia sakit. Ini ada rencana buat nengokin nih? Ada dong Bu pasti. Klairin, Hadir, Bu. Fikri, Iya. Hariski, Izin, Bu. oh izin gimana dia? Dia keluar Kampung. kota. Pulang kampung Bu, katanya. Soalnya tuh jangan lupa ya. Eko, Hadir. Rizky, Hadir, Bu. Wawa, aduh, Biba, Hadir, Bu. oke, di semua ya. Baik, langsung aja ya, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai faktor persebaran flora dan fauna serta persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, mungkin sebelum kita diskusi, Ibu akan memberikan sedikit materi dari persebaran flora dan fauna ini. Nah, persebaran flora dan fauna ini itu sebagai dampak dari letak geologi ya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu sendiri itu umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Asiatis, Australis, dan peralihan. Nah, pada awal juga persebaran flora dan fauna ini tidak ada garis delineasinya. Nah, garis delineasi itu apa sih gitu kan? Garis delineasi itu garis yang merupakan garis batas untuk membentuk atau menandai suatu objek di wilayah tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, untuk kelompoknya kalian sendiri aja ya yang nentuin. Kalian duduk per kelompok gitu aja. Oke. Ya, katanya kelompok C. Ya, B sini ya. kelompok A, oke. Ini nggak buat lingkaran, ini yang bertiga. Oh, siap. Iya, ini yang berdua kayak ini, jadi Wawa sama Fikri. Nanti kan diskusinya nggak boleh contek-contekan tuh, jadi agak pisah. Oke. Silakan kalian diskusi untuk membuat infografis ya mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan nanti akan dipresentasikan di depan. Kalian juga boleh duduk per kelompok seperti ini, terus membuat lingkaran juga. Terus Ibu juga akan memberi waktu selama 15 menit untuk membuat infografisnya dan persiapan presentasinya. Oke, silakan. Sudah 15 menit ya? Iya, Bu. Untuk kelompok yang mau maju, dari kelompok siapa dulu nih? Sabar. Oke, dari kelompok B dulu ya. Oke. Oh iya, nanti infografisnya tolong kasih ke Ibu, nanti Ibu tampilkan. Oke, Bu. Saya kirim, Bu. Ya, boleh. Oke. Dah. Oke, boleh kelompok B maju duluan, silakan. Di sebelah situ. Di sebelah sini juga nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Langsung aja, kami dari kelompok B, kelompok saya mendapatkan materi tentang persebaran flora dan fauna menurut Alfred Russel Wallace. Boleh, Bapak? Iya. Baik Ibu, saya izin mewakili dari teman-teman saya untuk mendata sedikit hasil diskusi kelompok kami.
Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok untuk mendiami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Terus saya juga ingin menambahkan, seperti yang sudah teman-teman lihat, bahwa ada 8 wilayah persebaran flora fauna menurut Albert Charles Wallace. Bisa lihat dari infografisnya teman-teman. Mungkin itu aja sedikit dari apa yang kami sudah buat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok B. Applause. Oke, selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok Abu. Ayo Bu, ini kelompok ini. Kelompok ini. Kelompok A boleh maju. Silakan. Maju. Maju boleh. Lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini langsung saja ya. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Di infografis dari kelompok kami. Silakan Karen. Oke, izin melanjutkan ya Ibu. Ya, baik. Nah, yang hasil diskusi yang kami dapat ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari ketersediaan tumbuhan dan hewan. Keberadaan tumbuhan dan hewan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi, Lagi? Udah segitu ada aja? Ibu. Oh, ada. Menambahkan untuk kebutuhan kesehatan manusia memerlukan zat-zat tertentu yang bersumber dari tumbuhan dan hewan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa flora dan fauna memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti pada bidang pangan dan kesehatan. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok A. Oke, menarik semua ya nih dari persebaran flora fauna menurut Alfred Russell, terus ada arti penting flora dan fauna bagi kehidupan juga. Selanjutnya kelompok terakhir, ayo kelompok C. Mari. makasih. Iya, boleh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok C izin memaparkan mengenai infografis yang sudah didiskusikan, yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Silakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil diskusi kami. Sesuai dengan wilayah dan karakteristiknya, sebaran flora dapat dibagi menjadi 3 kawasan utama. 3 kawasan tersebut, yang pertama itu ada kawasan flora subregion Indonesia Malaysia di bagian barat Indonesia. Lalu yang kedua itu ada Kepulauan Malaysia yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku di bagian tengah Indonesia. Lalu yang ketiga adalah wilayah subregion Australia di bagian timur Indonesia. Baik, izin melanjutkan yang ada di infografis, yaitu yang pertama ini mengenai di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yaitu wilayah di kedua pulau tersebut memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Lalu untuk di wilayah Jawa dan Bali memiliki curah hujan dan kelembapan yang bervariasi. Dan di wilayah Kepulauan Weles memiliki iklim yang lebih kering. Yang terakhir di wilayah Kepulauan Papua itu memiliki iklim hujan yang tropis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget nih ya pembahasannya, dari mulai arti penting tadi sampai ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Yang ingin bertanya ke kelompok lain boleh, silakan. Siapa yang ingin bertanya dan siapa yang ingin menjawab? Saya Bu, izin bertanya Bu. Boleh Ke kelompok C. Iya boleh.
Jadi bagaimana seperti yang tadi sudah disampaikan dari infografisnya itu, bagaimana cuaca yang ada di Flora Sumatera dan Kalimantan, Sumatera Kalimantan. Baik, silakan siapa yang mau menjawab kelompok C? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok A ya, B. Itu terkait bagaimana cuaca yang ada di Flora Sumatera dan Kalimantan. Wilayah Sumatera dan Kalimantan itu kan sebagian besar bercorak hutan hujan tropis. Nah, di kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kelembaban udara dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Dan rata-rata suhu udara tahunannya senantiasa tinggi. Pada bulan terdingin suhu udara masih di atas 18 derajat Celcius. Oke, bagaimana jawabannya? Oke, udah paham, makasih Eko. Oke, terima kasih ya Eko dan Fikri yang sudah mau bertanya dan menjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ya, sudah tidak ada ya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan nunjuk atau ada yang ingin salah satu memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang ingin bersedia? Saya. Boleh Wawa, semangat. Jadi kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Satu di antara banyak hal yang membuat kita bangga menjadi warga Indonesia adalah Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna. Negara kita merupakan satu di antara negara terkaya akan kehidupan flora dan fauna di dunia. Betul. Kita harus bersyukur ya ini tinggal di Indonesia banyak banget keanekaragamannya gitu ya. Baik, terima kasih Wawa sudah memberikan kesimpulannya untuk materi kali ini. Nah, Ibu akan kasih kalian evaluasi atau tugas gitu ya. Kalian jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan kecewa kalau dikasih tugas. Senang kan? Senang dong. banget. Ya, senang ya kalau dikasih tugas ya. Ini nanti dikumpulinnya ini kalian bertiga aja ya. Ya, nanti itu dikumpulinnya minggu depan di pertemuan minggu depan. Itu sifatnya individu ya, nggak boleh nyentek ya. Siapa Bu? Oke, karena waktunya sudah selesai ya, waktu pembelajaran juga sudah habis. Ibu tutup pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa kerja tugasnya ya. Siap, Bu. Hati-hati ya Bu. Ya.